Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau menyatakan salah satu kiamat itu adalah yaumul ba'thi. Salah satu kiamat juga beliau katakan yaumul jaza. Jadi yaumul jaza itu hari pembalasan. Tidak semua amal ibadah manusia itu diterima oleh Allah, dan tidak semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada terjadi dialog di antara Allah dengan malaikat. Ketika malaikat sudah mencatat semua amal ibadah manusia itu amal ibadah itu mental semuanya. Jadi ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun amal ibadah itu yang bisa diterima. Jadi makanya kemudian ada seorang pemuda. Ketika itu Allah menyuruh kepada malaikat ini, uktubu lahu kada wa kada. Tulis untuk pemuda ini tulis untuk dia. Malaikat mengatakan, madza sa'aktu? Saya mau tulis apa ya Allah? Dia tidak berbuat apa-apa. Makanya di dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, ibadah itu bisa ibadah zahir, bisa ibadah batin. Ibadah zahir adalah ibadah yang nampak. Kita salat, kita beribadah, kita baca Al-Quran, kita berzikir, itu ibadah zahir namanya. Ada ibadah batin yang tidak bisa dideteksi oleh malaikat, yaitu ibadah hati, termasuk niat katanya. Kita niat, kita sabar dan lain sebagainya. Rupanya ada ibadah ini yang tidak terdeteksi oleh malaikat, sehingga malaikat tidak tahu mau tulis apa dia. Si fulan niat apa, si fulan ikhlas ini ikhlas atau tidak. Jadi makanya Allah mengatakan apa di dalam hadis qudsi itu, hadza firaqu hadza farqu baini wa bainik. Inilah bedanya saya sama kamu. Anta ta'riful zahir wa ana a'riful batin. Kamu tahu cuma casingnya saja, sedangkan saya tahu isi hatinya, saya tahu. Kamu tahu dia cuma beribadah saja, tapi kamu tidak tahu isi hatinya, dia beribadah bukan karena aku, kata Allah. Jadi malaikat itu mencatat apa yang dia tahu saja, ibadah zahir saja, ibadah batin tidak. Bahkan seluruh amal ibadah ini ada juga nanti, ya ini akan kita lanjutkan ayat 7. Ini pembicaraan tentang yaumul jaza. Hari tatkala manusia dibangkitkan nanti di padang mahsyar, ketika itu manusia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya dengan amal ibadahnya. Ada amal ibadah yang sudah ada tapi dikurangi semuanya. Ada yang belum ada ditambah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita ketika berdoa itu, kita berdoa, ya Allah, apabila dia itu berdosa, ampunilah dosanya. Ya, namanya. Kalau dia berbuat kebaikan, tambahlah kebaikannya. Ya, kita mohon kan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fazid lahu fi ihsanihi. Kalau dia berbuat dosa, tajawaz. Kalau bisa ampuni ya Allah. Ya, kita kan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan ini kita masih di dalam surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq itu kita ulangi sedikit, berasal dari kalimat syaqqa yashukku. Syaqqa yashukku itu bisa insada'a. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, insada'a, yansadi'u. Insada'a itu tidak ini lagi apa namanya, tidak bisa ditahan lagi, akhirnya terbelah. Biji-bijian yang kita tanam itu kita masukkan ke dalam tanah, kita siram, lama-lama tunasnya tidak sanggup tahan lagi, di akhirnya apa? Terbelah dia. Ini namanya syaqqa yashukku, insada'a yansadi'u, al-insyiqaq.
Makanya ketika hari kiamat nanti, wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi tidak sanggup tahan lagi ini. Artinya sudah banyak sekali jasad di dalam perut bumi ini. Walaupun ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama itu, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dia mengeluarkan isi perutnya, tidak disebutkan mayat di situ. Tapi dalam tafsir As-Sa'di, dalam tafsir At-Tabari, fa akhrajat ajjuthah. Dia mengeluarkan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Dia keluarkan semuanya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sekarang kita cerita surah Al-Insyiqaq, itu ayat 7. Sebelumnya kita sudah cerita juga ada dua tipe manusia. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ada dua tipe manusia. Satu tipe itu mereka berbuat jahat selalu. La mulai jahat tapi dia fikir. La mulai kenikmatan dunia tapi dia fikir. Hana dia fikir ibadah. Kemudian ada satu kelompok lagi, dia terfikir ibadah. Bagaimana ibadah ini? Kiban cara ibadah. Tepat lu sembahyang lehu, pat lu sembahyang atas. Bagaimana saya belajar ini? Bagaimana belajar ini? Dia selalu terfikir ibadah. Walaupun dua tipe manusia ini berbeda. Ini namanya kadihun. Itu isim fa'il dari kalimat kadaha. Bisa saja berbuat banyak kebaikan, bisa saja banyak berbuat kejahatan. Walaupun dua tipe ini berbeda, famulaqih, dia akan ketemu dengan saya. Maksud ketemu apa? Dia akan meninggal juga. Ya, dia fikir katanya orang yang ini akan panjang umur, tidak. Jangan kita pikir orang beribadah selalu panjang umur, juga tidak. Jadi orang yang berbuat maksiat saja tidak panjang umurnya begitu terus, apalagi sama juga dengan orang yang taat kepada Allah. Artinya sama semua. Kalau sudah sampai ajalnya, maka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dia. Fir'aun Ramses II walaupun hebat, umur 30 tahun, kanker mulut dia. Kanker mulut, takiki yang kemudian macam-macam lah. Ya. Jadi artinya setelah batas itu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi dia. Makanya kalau ada orang yang mendalimi kita, sabar mendong, tiap-tiap meninggal juga. Ya. Makanya dalam dakwahnya Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa li rabbika fasbir. Wahai Muhammad, kamu bersabarlah karena aku ya Muhammad. Ipegang macam-macam ini sabar mendong. Ibadah ni sabar mendong. Saya berikan musibah ni sabar mendong hai Muhammad. Sabar saja. Karena cuma sebentar saja. Katiat dunia apa? Atrip lah cuma. Padun trade bangga tertotun. Setelah 100 tahun tak ada lagi. Kita fikir 100 tahun itu lama sekali. Tidak ada. Bak dah duduk, tang nyoban 5 tahun. Bak dah duduk lam tang kasih 10 tahun yo. Tang ka 20 tahun kan la plek 10 tahun ni Pak. Ya. Duduk hana punya awai hana nanu ino kan nanu. Duduk hana aje hana cucu nyo kan na cucu. Cucu kai mengkawin lam kaji lam akhir ibu kuat tidak kala rumah katuhar baji ni ya. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Hana ada fikir artinya tiat. Sehingga betul kata Imam Al-Qurtubi. Kenapa tak dapat cerok dunia Pak? Li'annaha tazul. Karena dunia itu tazulu. Tazulu itu apa? Dia akan hilang begitu saja. Kalau enggak percaya jalani saja. Coba aci kalian Pak. Betul ibhananya. Sekarang kita lanjut ayat yang 7. Ini kita cerita tentang nanti di padang mahsyar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ini namanya jumlah syartiyah namanya. Jumlah syartiyah itu diberikan syarat. Nanti kalau begini, maka hasilnya begini. Kalau kamu beramal saleh, ya ini seperti dalam Al-Quran itu, illal ladzina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ini kalau ada kalimat seperti ini kalimat syarat namanya, syarat dan jawab syarat. Kalau ditanya fa itu fa apa? Fa itu namanya fa jawab syarat. Fa amman utiya kitabahu biyaminihi fasaufa, itu fa jawab syarat. Jadi sama seperti ayat yang barusan tadi kita bacakan juga ya. Jadi artinya fa itu fa jawab syarat. Artinya kalau tidak begini nanti maka hasilnya tidak begini. Kalau hasilnya begini, kalau kamu buat begini maka hasilnya begini. Maka ketika di padang mahsyar itu ada dua kelompok. Walaupun di dalam surah apa? Surah Yasin atau surah Sajadah ini Pak, dikatakan 3 kelompok bukan 2 kelompok. Maka diperjelas ya. Maka baik karu-karu dia. Dia terbagian yang pegang, nyo 2 kelompok, menina leh kelompok, berarti itu leh kelompok. Yang gara-gara kelompok-kelompok angka karu ya Pak. Semayang dan teputan ya Pak. Yang penting karu leh. Jadi artinya ada 2 kelompok, ada 3 kelompok. Kita klarifikasi sekarang. Kenapa sebagian ulama mengatakan 2 kelompok? Alasannya ini ayat ini. Fa amman utiya kitabahu biyamini. Satu lagi, berikan kitab sebelah kanan dan sebelah kiri, 2 kelompok.
Tapi satu lagi ada kelompok ketiga. Ya, ini kita perjelas ini. Siapa itu kelompok ketiga? Yaitu kelompok para an-nabiyun, para nabi, rasul. Jadi nabi dan rasul itu satu kelompok mereka. Kemudian yang dua kelompok lagi, ada kelompok kiri, ada kelompok kanan. Ada menerima kitab sebelah kiri, ada menerima kitab sebelah kanan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi ayat ini cuma satu surah saja yang ada 3 kelompok itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kelompok yang pertama, fa amman utiya kitabahu biyamini. Ada yang menerima kitab itu, catatan itu sebelah kanan. Kita sudah pernah membahas di dalam surah Al-Haqqah ini, Pak. Sebelah kanan ini di dalam tafsir Sawi itu bisa saja lil ikram, wa takarrum, wal karamah. Jadi untuk penghormatan. Jadi dikatakan sebelah kanan, kanan itu adalah kinayah, simbol penghormatan. Ya. Gedanya dah juga kan ngejaronun. Silakan Pak, silakan. Nah, Pak Jaronun. Artinya penyebutan kanan di sini bukan mengambil dengan tangan kanan, tidak. Karena wujud kitab itu adalah digital, bukan kitab yang terbayang seperti ini, tidak. Baik dibayang lagi kitab fikih ini, kitab fikih atau kitab tafsir, ya cok lagi kitab ini, tidak. Jadi kitab yang dimaksud di sini adalah kitab digital, Pak. Amal ibadah kita, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan semua tertulis secara digital. Ya tak protes, Pak. Walaupun kita protes nanti, Allah mendatangkan saksi-saksi, nyona saksi. Kejahatan yang kita tinggalkan dulu kita buat jahat, Pak. Sekarang sudah bertaubat. Kejahatan itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Acikalan ya. Artinya Allah ingin mengatakan pelayak dan mengsurga acikalan. Artinya Allah ingin mengatakan juga amal ibadah kamu tidak bisa menjamin kamu masuk ke dalam surga. Makanya rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bersedekah dan minta rahmat Allah, ya Pak. Ketika sembahyang nyu minta rahmat Allah, rahmat Allah, semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja rahmat Allah itu muncul bukan di dalam ibadah salat kita. Bisa saja rahmat Allah itu muncul gara-gara kita santun sama orang lain. Bisa saja rahmat Allah itu muncul gara-gara apa? Kita dah bersedekah walaupun sedekah cuma sikit sekali, Pak. Atau kita ini mendidik anak kita, atau kita mengarahkan orang lain kepada kebaikan. Bisa saja rahmat Allah itu datangnya dari situ. Makanya Allah katakan berbuatlah kebaikan banyak, sebanyak-banyak. Buatlah terus kebaikan. Makanya di dalam kitab Iqadul Himam fi bayan fi syarah kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu kalau kita lihat bahasanya agak susah kita pahami, Pak. Yang dikarang oleh Ibnu Athaillah, sebuah kitab tasawuf. Maka membutuhkan kepada syarahnya. Itu judul nama syarahnya itu lebih tebal lagi, Iqadul Himam. Iqadul Himam fi syarah kitab Al-Hikam. Di situ dikatakan begini. Kalau manusia itu tahu, dia bisa mengambil hikmah dari orang lain. Orang lain meninggal, dia meninggal juga. Orang lain musibah, dia musibah juga. Orang lain nanti ketika meninggal akan dihisab juga. Maka di dalam kitab Al-Iqadul Himam itu dikatakan manusia tidak ada waktu untuk ya'dudu istirahat anak. Waktunya selalu hal-hal yang positif, selalu positif. Makanya tidak ada waktu untuk kengkeng-gegau, tidak ada waktu untuk melihat aib orang lain. Maka dia terus memperbaiki dirinya, terus muhasabah terhadap dirinya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa idza faraghta fansab. Kalau waktu kamu sudah kosong, ingatlah aku, kata Allah. Ya, arti waktu kosong kan lempang, hana fikir-fikir sapuli, ya ni banyak. Kon yang banyak. Jadi makanya kita ini yang maksud Allah tadi, kalau kamu sudah lempang waktumu, nyu kabeh kerja ke hanale, ingatlah. Fa idza faraghta fansab. Jadi makna fansab di sini apa? Fansab nafsaka, hendaklah engkau luangkan waktumu untuk mengingatku, untuk mentadabbur apa yang sudah aku ciptakan, untuk muhasabah diri. Ya, ini kan makna fansab ini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi satu kelompok itu diberikan sebelah kanan. Kanan ini dalam tafsir Sawi adalah al-karamah, at-ta'zim, untuk memuliakan. Satu lagi mengatakan, satu tafsir lagi, ini makna hakiki, bukan makna kinayah ini, Pak. Bukan makna majazi. Tetapi betul-betul dia menerima kitab itu dari sebelah kanannya. Kita terima juga. Ya, artinya baik karu-karu lah. Yang jelas manusia akan menerima kitab dari sebelah kanannya. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah ketika sedang duduk-duduk itu, Rasulullah tersenyum. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Ini cerita ini diabadikan dalam tafsir Sawi, Pak. Ketika itu Rasulullah mengatakan,
Saya heran, kata Rasulullah, ada seorang ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar nanti, dengan kejahatan-kejahatannya, dia berani-beraninya melawan Allah Subhanahu wa taala. Berani-beraninya dia berdiskusi dengan Allah kalau dia tidak pernah melakukan perbuatan itu. Jadi waktu itu kata Rasulullah SAW, ada seorang pemuda utiya birijal, ada seorang itu didatangkan dengan kitab-kitabnya. Ini catatan kamu ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Hok. Hok itu catatannya, Pak. Saya tidak percaya catatan ini. Hok ini semua ini. Yang mengatakan saya buat maksiat, saya buat ini, saya buat itu, hok itu catatan itu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bagaimana dengan malaikat penjagamu? Malaikat raqib dan atid. Sehingga dikatakan kiraman katibin. Kiraman kenapa? Karena dia itu selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemahaman lain dia selalu dimuliakan. Kenapa? Karena mencatat amal ibadah manusia. Katibin karena dia mencatat. Apa kata pemuda tadi? Inilah yang membuat Rasulullah tersenyum tadi. Pemuda tadi berani berdebat lagi dengan Allah. Dia mengatakan apa? Malaikat ini dia nak senang sama saya. Makanya seluruh yang dicatat semua kejahatan saya. Kalau kebaikan saya nak pernah dia catat. Kemudian Allah katakan lagi, bagaimana dengan Lauhul Mahfuz yang sudah mencatat semua amal ibadahmu, kejahatanmu, kamu begini, kamu begini. Itu lebih-lebih lagi kata dia. Itu Lauhul Mahfuz itu sudah zalim itu. Saya belum berbuat tapi sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Saya belum lahir tapi sudah ada di Lauhul Mahfuz. Saya belum masuk ke dalam surga tapi sudah dicatat di Lauhul Mahfuz saya penghuni neraka. Saya belum masuk ke dalam neraka tapi sudah dicatat kalau saya penghuni neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, kamu sudah tidak percaya kepada 3 hal. Kamu sekarang percaya sama siapa? Saya percaya pada diri saya sendiri. Karena yang melakukan ibadah adalah saya, yang membuat ini adalah saya, yang buat itu adalah saya. Tidak ada hubungan dengan 2 malaikat, tidak ada hubungan dengan catatan, tidak ada hubungan dengan Lauhul Mahfuz. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajak tangan berdialog, mengajak semua anggota tubuhnya berdialog. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Tuhaddits itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tuhaddits itu apa? Diajak dialog. Ketika ditanya dijawab, itu tuhaddits namanya. Kalau dalam bahasa lain muhadatsah. Ketika diajak berdialog, maka muncul dalam beberapa tafsir termasuk tafsir Tantawi, Pak. Kata beliau, termasuk Ibnu Abbas. Kata beliau bukan tangan saja sebenarnya yang diajak dialog oleh Allah. Tanah yang kita injak, kita pergi ke masjid. Kita pergi ke masjid, selangkah begini selangkah. Allah berdialog dengan tanah itu. Apakah si fulan ada beribadah? Sama tiang, apakah si fulan ada beribadah? Apakah si fulan ada beribadah? Kita kalau secara logika mengatakan, bagaimana tiang ini bisa ngomong? Bagaimana tiang bisa ngomong? Sekarang saja kalau kepolisian itu masuk ke rumah orang yang rumahnya masuk pencuri, yang duluan diperiksa apa? Tidak jari, Pak. Bak tiang minta periksa. Artinya apa? Dia cari informasi dari tiang-tiang ini, Pak. Dia cari informasi dari keramik ini, Pak. Mandui periksa keramik-keramik, Pak. Dia lihat sidik jari, Pak. Artinya sidik jari itu bisa berbicara. Sidik jari bisa menjadi saksi kalau si fulan yang melakukannya, si fulan melakukannya. Artinya dunia saja sudah canggih begini. Apalagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan manusia sudah canggih dari dulunya sudah canggih. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahkan di dalam Syaukani, di dalam tafsir Al-Baydawi, apa kata beliau? Manusia itu sempurna apa? Akalnya sudah sempurna dari dulu, Pak. Tidak perlu perubahan-perubahan, tidak perlu upgrade akal, hanya perlu, Pak. Nyo katanya kan ya, umahnya payah upgrade demanya. Umah payah jadi demanya. Nyo payahnya demah, ini tidak. Akal dari dulu memang seperti itu. Kemudian kecanggihan tubuh kita dari dulu memang sudah canggih. Tidak perlu nanti umahnya tambah halatnya bercukup bah lebih canggih lah. Nyo tambahnya bercukup lebih tidak ada. Dari dulu manusia sudah canggih. Ya. Jadi artinya apa? Kalau Allah bisa menciptakan manusia secanggih ini, Pak. Kemudian otaknya juga canggihnya luar biasa. Apalagi nanti di padang mahsyar. Ini bayang dengan kiban catatannya, kiban catatannya. Jadi semua catatan itu terkemas dengan sangat luar biasa sekali. Jadi artinya apa? Semua menjadi saksi, Pak. Itu belum lagi malaikat yang berada di samping kita. Ada malaikat hafazah, ada malaikat penjaga, ada sampai bahkan kata Ibnu Abbas sampai 10 malaikat. Maka harus terbayang sama kita. Ketika kita buat maksiat, ada 10 malaikat yang menyaksikan kita sedang berbuat maksiat. Kalau kita sedang bersedekah atau berbuat kebaikan, Pak, perlu kita ketahui, Pak. Di samping kita ada 10 malaikat yang terus menyaksikan kita. Itu belum lagi Allah mengatakan begini, Pak. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Kamu tahu enggak? Yang memperhatikan kamu dari kamu tidur, kamu bangun kembali, kamu sujud, kamu salat kepadaku adalah saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan apa? Artinya malaikat ini walaupun diikuti dan lengah juga malaikat ini.
10 malaikat tadi begitu, lengah juga. Iblis walaupun setiap ini dia mengikuti kita, dia juga lengah, Pak. Ya, jadi maka Allah mengatakan yang tidak lengah itu adalah saya. Saya tidak pernah sinatu wala naum. Sinah itu begini, Pak. Sinah itu lengah begini, Pak. Ya. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah berdialog dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Allah, bagaimana engkau mengatur bumi ini, ya Allah? Ya, Pak. Bagaimana engkau mengatur bumi ini sampai dia tidak beradu satu sama lainnya? Bagaimana engkau mengatur rezeki satu sama lainnya? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala fa'auhallahu ila Jibril. Allah mewahyukan kepada Jibril, tolong Jibril berikan kepada Nabi Musa alaihissalam kindil. Kindil itu ada dua penajihan, belangong, Pak. Ya, ada air di situ kan. Berikanlah itu 2 kepada dia. Tolong suruh pegang sama dia dan dia jangan tertidur. Kalau tertidur itu akan jatuh. Ketika itu apa? Diambil kindil itu diserahkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa duduk. Apa pesan Jibril alaihissalam? Ini jangan sampai jatuh ya. Oh tidak jatuh. Hana dengut lun. Rupanya ketika itu lengah sedikit saja, akhirnya jatuh kindil itu dan pecah. Apa kata malaikat Jibril? Begitulah Allah menjaga bumi. Tidak pernah lengah sedikit pun. Kamu lengah sedikit saja sudah begini. Kitanya sedang kami motor, Pak, lengah baju mentang lengah, dengan mentang baju mentang dengan, Pak. Dalam hitungan detik saja kamu pok ni, Pak. Ya, jadi artinya apa? Allah tidak pernah lengah. Terus memperhatikan, Sami'un alim. Allah tahu. Kalau kita berdoa tengah malam, Allah kedepu dengan doa tengah malam, Pak. Alim. Allah tahu problem kita. Cuma masalahnya sekarang sama kita sendiri, Pak, masalahnya. Kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah? Masalahnya pada kita sendiri. Apakah selama ini maksiat sudah kita tinggalkan? Apakah selama ini yang haram itu sudah kita putuskan? Kalau belum, hanya apa haram? Maka lagi sampai lagi. Apakah kita sudah mengakui dosa kita di depan Allah? Pengakuan dosa? Oh belum, berarti lagi sampai. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama ini, Pak. Kalau seandainya dia menerima kitab dari sebelah kanannya, kita memahami dengan makna majazi, makna kinayah, artinya apa? Dia dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan penghormatan itu bukan ketika di padang mahsyar saja, tidak. Penghormatan itu muncul ketika kita sakratul maut. Ya, yang disebutkan di dalam surah Al-Waqiah. Jadi ketika itu farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Nanti kita tahu kita akan digiring ke surga atau ke neraka waktu sakratul maut, Pak. Ini ada depunya, Pak. Maka kenapa banyak orang ketika sakratul maut, ya, ketika itu dia ingin bertobat dan kembali kepada Allah. Karena dia tahu hakikatnya, dia tahu di situ, Pak. Ainul yakinnya dia tahu di situ, Pak. Dia melihat 2 malaikat yang datang mencabut nyawa dia. Apakah akan digiring masuk ke dalam surga atau digiring masuk ke dalam neraka? Makanya ketika seseorang itu dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata dia? Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah tahu kalau saya akan menerima kitab sebelah kanan. Saya sudah tahu kalau saya akan digiring ke dalam surga. Dari mana dia tahu? Ketika sakratul maut dulu dia sudah tahu. Ya. Maka anda berlahir nanti. Ketika di padang mahsyar, si fulan kok sudah tahu dia akan dimasukkan ke dalam surga. Taunya dari mana? Taunya ketika sakratul maut. Makanya ketika sakratul maut turun 2 malaikat itu, ketika wa in kana mu'minan. Ya, ini kata Imam Sawi. Wa in kana mu'minan arsalallahu ilaihi malakaini bituhfatin minal jannah. Jadi kalau dia orang beriman, maka dikirimlah 2 malaikat. Itu belum lagi malaikat yang merepah, ya, Pak. Merepah itu apa? Dia berlomba-lomba untuk mengambil roh kita dan membawanya ke langit 1, 2 sampai ke atas, Pak. Ini merepah-repah. Ini yang mengambil saja. Artinya apa? Yang berdialog dengan orang yang akan diambil rohnya. Apa katanya? Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Sekarang waktunya untuk istirahat. Kan tenang hati dia. Kita sedang sakit, Pak. Atau kita sedang salat, Pak. Tiba-tiba datang malaikat farauhun wa raihan. Maka ingatlah kata-kata ini, Pak. Kalau disebutkan nanti farauhun dalam surah farauhun wa raihanun wa jannatu na'im. Maka kenapa orang itu tersenyum nih, Pak? Kenapa? Karena sudah dipanggil dengan kalimat yang baik-baik, Pak. Maka ketika itu roh itu keluar dengan baik-baik nih, Pak. Kenapa? Karena sudah dipanggil oleh 2 malaikat tadi farauhun. Keluarlah kamu, waktu istirahat sekarang. Wa raihan. Raihan itu apa? Sekarang waktunya untuk memetik kebaikan-kebaikan yang sudah kamu lakukan. Wa jannatu na'im, surga jannatu na'im sudah menunggumu. Kan cukup tenang deh, Pak. Tiba-tiba katanya tengah malam ditelepon, Pak. Hai drone jatih berangkat haji, Pak. Ini angkat senang luar biasa. Sudah kita tunggu berapa tahun, tiba-tiba ditelepon, hai jatih drone berangkat haji, kan senang sekali.
Paspor dia pegang kamate. Oh kamate, perpanjang lo paspor. Menyojut malamnya ada perpanjang paspor, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi artinya apa? Senangnya luar biasa. Artinya kalau kematian itu datang, kenapa tidak sekarang juga? Ya, nih, Pak. Tapi kalau orang yang tidak baik, Pak, uruhan age, ke gob, dengki ke gob, keng ke gob, temenak ke gob, macam-macam nah pokoknya, mandum nah pokoknya, Pak. Ini ketika dikirim juga dua malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat itu? Irji'i ila nari jahannam. Ukhruji, keluar kamu. Keluar kamu, sekarang akan saya bawa kamu ke neraka jahanam. Keluar kamu. Apa enggak takut roh itu, Pak? Diajak keluar ya. Yang pertama dia takut meninggalkan dunia. Dunia dengan berbagai kesenangannya dia sudah meninggalkan dunia. Satu. Yang kedua, dia pergi ke neraka yang lebih dahsyat lagi, Pak. Maka dia takut sekali dan tidak mau keluar. Ketika itu rohnya dipaksa keluar oleh malaikat. Wan nazi'ati gharqa. Makanya sakit sekali ketika dicabut rohnya itu dipisahkan dari tubuhnya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama. Fasaufa, ya ini jawab syaratnya, Pak. Kalau seandainya nanti kita didatangi oleh dua malaikat, yang dua malaikat berdialog dengan kita seperti itu. Satu. Yang kedua, ketika di padang mahsyar kita juga diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ada kehormatan tersendiri. Maka ada satu kelompok yang tidak protes. Protesnya begini. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, pekan hana permen lon ya Allah. Kenapa saya ini kok buta? Kalimat buta ini kinayah, Pak. Artinya apa? Lon hana lo muho taju. Kita pertama sekali sampai ke Jakarta. Sampai Jakarta enggak ada yang sambut, enggak ada apa-apa. Dedang ina mendem. Hana to aja, Pak. Sedangkan kelompok lain disambut, disambut linyo, hai don tempat tinggalnya hotelnya, hotelnya. Sedangkan kelompok ini lon pahat lon. Hana muho yang sambut tidak ada, apa-apa tidak ada. Sehingga mereka mengatakan Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa kami hanya mohon tajo? Dulu kami ini punya mata, ya Allah, kami bisa ke sana, bisa kemari. Kami ada yang menghormati kami bahagia di sana di sini, ya Allah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kamu dulu enggak ada saya turunkan Al-Qur'an enggak kepadamu? Ini kalau kita umat Nabi Muhammad. Wahai umat Muhammad, awai Qur'an nalum putreun mak wa dron. Apakah hana tinggal ke Al-Qur'an? Kenapa tidak mau mengkaji Al-Qur'an? Kenapa tidak membaca Al-Quran? Karena kalian lupa kepada Al-Quran. Kalian lupa kepadaku. Sekarang saya juga lupa kepada kalian. Kalau umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, dulu ada saya kirim Rasul. Mereka membawa petuah-petuah, membawa nasihat-nasihat. Kenapa kalian tidak mau lupa sama nasihat dia? Kenapa tidak teringat kepada saya? Maka imbas kata Allah. Hari ini juga saya lupa kepada kalian. Ini dalam istilah kaidah tafsir. Ini namanya istitrad. Bukan istidraj, tidak. Istitrad. Jadi arti istitrad itu di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran yang dikarang oleh Imam Az-Zarkashi. Artinya apa? Itu seimbang nih, Pak. Ya, jadi kalau sudah ada ini maka ini. Ketika disebutkan neraka dengan berbagai kesusahannya, disebutkan juga surga dengan berbagai kenikmatannya. Ya. Maka seimbang. Nanti ketika kita di dunia tua ke Allah, di akhirat hanya berharap Allah tinggal gedenya. Ya, jadi artinya imbas. Artinya apa? Kan saya tidak salah. Dulu kalian lupa kepada saya. Sekarang kan saya juga lupa kepada kalian. Maka kelompok yang pertama ini, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Ini fa jawab syarat. Di dalam kaidah nahwu itu, Imam Sibawayh mengatakan fa jawab syarat. Tapi ada juga kalimat itu tidak ada fa jawab syarat, tetapi dimunculkan di dalam tafsir kalau itu adalah jawab syarat. Tapi kalau ini sudah lengkap. Fa amma fasaufa yuhasabu hisaban yasira, jawab syaratnya. Maka kalau kita nanti ketika sakaratul maut, kita disambut dengan malaikat secara baik-baik. Ketika nanti di padang mahsyar, kita itu diberikan kitab dari sebelah kanan, itu kalau makna hakikinya. Atau diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghormatan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia itu akan melalui hisab yang sangat mudah sekali. Apa maksud hisab yang sangat mudah? Coba ada terjemahan, Pak. Saya ingin melihat siapa aja boleh baca, ya boleh Pak. Ya, ini dia dihisab, Pak. Maksud hisab ini begini. Kalau kita merujuk ke dalam tafsirnya Jalalain, kata Imam Jalalain, "Idz 'urida 'alaihi as-sayyi'at fatajawaz sayyi'atuhu." Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kejahatannya. Sudah dinampakkan, Pak. Yuhasabu hisaban yasira, tapi tidak dialog lagi Allah dengan dia. Tidak dialog. Arti tidak dialog apa? Saya maafkan dosa-dosa kamu ini. Inilah hisaban yasira namanya.
Makanya kita terus minta kepada Allah Subhanahu, ya Allah, nepu ampun dosa alun, nepu ma'ahlun, wala tukhzini yaumal qiyamah. Ya, kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan permalukan saya di hari kiamat ya Allah. Nyo kalau ibadah tapi nepu malelo ro kebet malelo ro kiamat ya Allah. Nyan, Pak. Jadi makanya kalau versi tafsir jalan lain, kejahatan idh urida alaihi, dalam tafsir Syaukani begitu juga. Di dalam tafsir Ibnu Arabi juga begitu, Pak. Idh urida alaihi as-sayiat, dinampakkan kepada dia kejahatan-kejahatan. Ini kejahatan kamu dulu, tapi sudah saya maafkan kata Allah. Akibat apa kamu begini, husnuzan kepada saya, kamu begini, saya maafkan. Tetapi dalam catatan malaikat tetap ada, Pak. Maka walaupun ada, sampai ke sana dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Haqqah, seorang pemuda itu ketika melihat catatannya dia mengatakan, ya Allah, saya kan sudah taubat ya Allah. Saya kan tidak melakukan lagi ya Allah. Betul saya dulu buat ini, saya mendalimi orang, tapi saya sudah minta maaf ya Allah. Apa kata Allah? Saya maafkan semuanya itu. Maka dia senang sekali, Pak. Ya. Ini namanya hisabai yasira. Dalam tafsir Syaukani, apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan hisabai yasira, la munaqasyata fiha, tidak ada dialog Allah sama dia. Ya, ini tanda-tandanya, Pak. Ketika kita dibangkitkan nanti, Allah tidak berdialog lagi dengan kita. Itu maknanya apa? Kita sudah akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Kalau tidak ada dialog. Makanya di sini ada sebuah hadis dari Aisyah nih, Pak. Jadi hadis dari Aisyah, warada an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Jadi Aisyah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man husiba udhiba." Orang yang dihisap, arti dihisap apa? Diperhitungkan. Kamu kejahatan kamu ini kamu ini kamu ini. Diajak dialog. Makanya terjemahan tadi itu agak keliru sedikit lah. Ya, keliru sedikit artinya apa? Yang diperhitungkan, Pak. Jadi Aisyah mengatakan orang yang dihisap, arti dihisap apa? Kamu sudah buat kejahatan ini, kamu sudah buat ini, kamu sudah buat ini, kamu sudah buat ini. Kemudian ini begini. Itu diajak dialog, Pak. Kalau sudah diajak dialog oleh Allah, itu pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya hampa harap oleh, Pak. Jadi makanya ada di dalam sebuah ini lain, ini ada hadis lain lagi. Fasaufa yuhasabu hisaba yasira, ini hadis Aisyah juga. Innama dzalika al-ardu. Kata Rasulullah, itu ardu. Ardu itu apa? Dinampakkan sama dia, Pak. Dinampakkan. Ini yang kamu lakukan, ini kebaikan kamu lakukan, ini kejahatan kamu lakukan. Tapi dinampakkan saja, Allah tidak berdialog dengan dia. Dinampakkan. Tetapi setelah itu dihilangkan oleh Allah kabehnya kalau pemaaf, ya, tinggal kebaikan kamu. Walakin man nuqisha al-hisaba, man nuqisal hisab halaka. Tapi kalau ada orang yang diajak dialog oleh Allah, diajak dialog oleh malaikat, hancurlah dia, binasalah dia kata Rasulullah SAW, celakalah dia kata Rasulullah. Maka jangan sampai kita malaikat berdialog dengan kita, Pak. Ditanya, "Nyo dari mana hartanyo?" "Nyian kapalo, Pak." "Nyo kaitannya nya kamu kemak-kemak aja." Jadi kita ini kalau kita diperiksa oleh keuangan, Pak, diperiksa. Kita berbuat curang padahal sedikit kita buat curang. Tapi ketika ditanya, kalau tidak ditanya kan beres, Pak, diperiksa. Oh, beres. Sesuai SOP. Beres. Hana perletan yang li. Tapi ketika ditanya, ini anggaran ini segini, ini kemana sudah? Nya kapalo, Pak. Kalau sudah ditanya itu, nya kamu kemak aja. Tak jawab, nyo lun pakai kena. Nya kena yang hawan. Nyo kena. Nya holom ya. Kemak lagi, Pak. Inilah yang Rasulullah katakan, Pak, melalui hadis Aisyah. Kalau seseorang sudah diajak dialog oleh Allah, halaka, celaka dia. Artinya apa? Jatah dimasukkan ke dalam neraka itu sudah ada. Jatah dia itu akan digiring ke neraka sudah ada. Maka kita terus berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan ajak dialog lagi ya Allah. Ya nama, bubereh mendum ya Allah. Hisabai yasira. Ya. Ini versi Imam Asy-Syaukani, Pak, di dalam Fathul Qadir beliau. Jadi beliau mengatakan la munaqasyata fiha, tidak ada dialog-dialog lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan ketika suatu saat itu Rasulullah sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang menyantap makanan yang diberikan oleh orang lain. Ketika itu apa kata Abu Bakar? "Oh ma, bak tebi-tebi kan mendemai makanan gratis." Ya, gratis. Umar bin Najid, bak tebi-tebi tak kadu dia, makanan gratis saja. Bukan kita curi punya orang lain, tidak ambil punya orang lain. Ketika itu Rasulullah mendengar mereka berdialog, apa kata Rasulullah? "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, ini kan gratis ini, halal ini, tapi yang halal ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala." Artinya apa? Yang halal saja itu akan kita pertanggungjawabkan, apalagi yang haram yang baik. Pulam yang haram baik. Baju haram, tak dalemi gak, tak cuat ada gak. Kemudian mengurangi timbangan, beda pikir mangan, kurgi kabacut timbangannya namanya. Maka saya salut sekali pada orang yang muka minyak kan timbangan. Watai timbang itu.
ialah ke maaf ai guna pemaaf menyona kurung becu ni ke maaf kaju le pemaaf ya Pak nya lain panena lah maaf ai Pak orang lain Pak panena maaf maka perlu kita ini kan Pak makanya kenapa ada ayat khusus tentang mereka Pak wailul lil mutaffifin ayat khusus Pak jadi artinya kena alabah zalimi gitu yang kan jatah dari Cina dalamnya Pak artinya Pak jatah kita sudah dizalimi oleh dia makanya punya zalimi liga Pak ipakurung alabah gede lu bersedekah juga doh hana buku Pak jatah kita mendapatnya 1 juta tapi kai kurung leganya mak sekian-sekian alabah lah juga zalimi lun tadi. Baik jo labah juga dia hana buku ya. Maka hari kiamat nanti semua yang kurang tadi itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, tapi ini ada kelompok yang kedua. Ya, kita berhenti di kelompok kedua saja. Oh, belum ini masih kelompok pertama juga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Coba baca terjemahan lagi, biar ya coba. Ya, ini merupakan satu dalil, Pak. Satu dalil kalau kita akan ketemu dengan orang-orang yang kita cintai nanti di dalam surga. Jadi makanya ada beberapa tafsiran di sini. Wayang kalib, yang kalib itu berasal dari kalimat inqalaba yang kalibu. Yang inqalaba membalik-balik, Pak. Ini inqalaba namanya, Pak. Kalau kita ada tanah kita balik itu inqalaba namanya. Artinya apa? Ketika di akhirat kan sudah masa depan, Pak. Masa lalu kita apa? Kita cinta sama si fulan, nanu, kita sayang kanu, sayang ke inang, sayang ke yah, sayang ke mak, ini Pak. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Dia akan kembali ke keluarganya, tapi bukan di dunia. Ke dunia hanya cerita dia kembali. Ini satu dalil yang diambil oleh ahlul ilmi kalau kita akan ketemu dengan keluarga kita nanti. Yang pertama, ini kata beliau, ketemu dengan orang-orang beriman yang sama-sama kita beribadah. Satu. Yang kedua, ketemu dengan keluarga kita, Pak. Ketemu dengan ayah, dengan mak, dengan adik dan lain sebagainya. Dua. Yang ketiga, ketemu dengan anak dan istri kita. Ya, ini ada 3 pemahaman, Pak. Ketemu dengan anak dan istri. Ada satu lagi tambahan, Pak. Wa hurun 'ain. Ketemu dengan bidadari. Tetapi ini tambahan, Pak. Kenapa? Karena dulu bidadari itu tidak ada. Yang ada itu cuma 3 ini. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ketika kita sudah masuk ke dalam surga, hal yazuru ba'duhu ba'dan? Apakah saling mengunjungi satu sama lainnya? Lunkah hana merumpok dengan Rasul, hana merumpok dengan hana merumpok dengan je?" Pak. Karena seorang pemuda dia menangis ketika akan berpisah dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, nyu ki banjara Rasulullah. Nyu dalam dunia lun totahan ra. Nanti ketika di akhirat kamu pisah-pisah katanya ya Rasulullah. Engkau berada dalam surga ini, lun panina lun surga kepadumi. Hana jelah Rasulullah." Sambil tersenyum apa namanya Rasulullah SAW, maka ada keluar turun ayat. Barang siapa yang patuh dan taat kepada Allah, faulaika ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau ada orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, yakin kepada Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan nanti di pada mahsyar dengan para nabi, para syuhada, para orang-orang saleh, para rasul. Bagaimana caranya? Makanya yarzuru ba'duhum ba'dan. Dia saling mengunjungi satu sama lainnya. Surga itu kan ada 7 lantai, 7 tingkatan, Pak. Makin tinggi itu makin hebat dia sampai ke atas, Pak. Ya, makin tinggi makinnya. Makanya Rasulullah mengatakan, jadi dari lantai atas itu mengunjungi yang bawah. Tapi yang bawah tidak bisa naik ke atas, Pak. Menyoe waktu heten turun lagi. Namun turun lagi dia. Dia di lantai 1, Pak. Umma mengunjungi truk dekat di bak surga Firdaus, hang heten turun lagi. Ha ile turun mangat daino, Pak. Lebih dahsyat ino. Makanya yang turun itu adalah yang lantai 7 itu turun ke bawah, Pak, turun ke bawah. Maka kita akan ketemu dengan semuanya. Kita akan ketemu dengan kita sebut Nabi Muhammad, pakiban Nabi Muhammad, pakiban Nabi Adam, pakiban Nabi Nuh, pakiban Nabi Saleh, pakiban Nabi Hud. Maka disebutkan di situ akan ketemu dengan semua para nabi dan aulia, orang-orang saleh, orang syuhada. Maka syuhada yang dimaksud itu ada yang menafsirkan apa? Syuhada Badar. Begitu hebatnya mereka terus diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang mengatakan bukan syuhada Badar saja, tapi semua syuhada yang mereka itu karena Allah Subhanahu berbuat karena Allah, semua karena Allah, kemudian dia meninggal juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan dengan wayang qalibu ila ahlihi masrura. Lu nasa kasih mendengar. Untuk kita lanjut satu ayat lagi. Ya. Tapi ini nanti hana lengkap belum, Pak? Ya, lu kawai menjanji, nyu hana lengkap belum? Satu ayat ini kelompok yang kedua. Kelompok pertama sudah tadi. Artinya tak peyum-yum katanya, peruh kelompok pertama atau dalam roh lah. Ya. Menyuruh dalam roh, maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin. Wasari'u ila maghfiratin, berbuatlah kebaikan supaya kamu diampuni oleh Allah. Buatlah terus kebaikan apa saja kamu buat. Maka menyuruh terfikir kenan katanya, hana roh tak pegang mati ini.
Tetapi dari rumah ru pikir nyo kiban nyo meninggai ndu kiban. Menyo dajak gede nyo meninggai kiban, nyo meninggai kiban, yang tapi dengan. Kelompok yang kedua. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Barang siapa yang menerima kitab dari belakangnya. Dalam tafsir Sawi, dalam tafsir Syaukani, kemudian di dalam tafsir Ibnu Arabi, beliau mengatakan ini sebuah makna kinayah ini. Kinayahnya apa? Dia ketika dibangkitkan dengan tidak terhormat. Jadi seakan-akan apa? Melalui rung dari belakang ini, Pak. Jadi dengan tidak terhormat. Kalau tadi kan terhormat dengan tangan kanan, ya terhormat, Pak. Kalau di dalam ayat lain dengan tangan kiri, Pak. Artinya dengan secara tidak terhormat. Kalau ini terhormat. Satu. Yang kedua, ada memahami ayat ini sebuah makna hakiki, Pak. Makna sebenarnya. Rupanya betul-betul seorang menerima catatan itu dari belakang ini. Kenapa dari belakang? Karena tangannya sudah dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilipatnya, Pak? Tangannya ini menurut satu penafsiran, tangannya sudah ke belakang, nyuaki binaji, maka tidak ada cara lain untuk menerimanya kecuali dari belakang juga, ya. Maka disebutkan dengan wara'a dhahri. Dua pendapat ini kita terima, artinya kita tidak salahkan, nyo dah terima, nyi dah terima, Pak. Kalau ada yang model seperti itu, fasaufa yad'u thubura, nyo pu thubura. Saya mau lihat di dalam terjemahan. Apa diterjemahkan subura itu? Coba apa? Baca. Iya, terus lanjut terus, Pak. Mereka akan mengatakan, iya, ini subura ini kalimat yang keluar dari mulut orang tadi. Ya suburah, ya suburah. Itu ditambah hak di ujungnya. Ya suburah, celaka saya. Bahkan di dalam Syaukani, Imam Syaukani mengatakan, bukan suburah saja yang diucapkan, Pak, tapi ada dua kalimat. Ya wailah, ya wailah, ya suburah, ya wailah, ya suburah. Dua kata-kata itu tidak lepas dari mulut orang-orang pembuat dosa. Tidak lepas daripada kelompok kedua yang akan digiring masuk ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penggunaan kalimat wail, ya waili, nya urang Arab, menyukai ya waili, celaka-celaka. Makanya wailul lil mutaffifin. Wailun itu bukan nama neraka, tidak. Tidak ada neraka wail, ada neraka wail. Bahkan wail itu di dalam ini tafsir ini, itu wail itu sebuah simbol, Pak. Simbol celaka, wail, celakalah. Orang Arab kalau ngomong celaka kamu, wailak. Ya, waihak, wailak. Saburah, ya, Pak. Celaka itu. Jadi wail itu bukan nama neraka, Pak. Bahkan dalam tafsir Ibnu Abbas mengatakan, begitu juga dalam tafsir Al-Baydawi, Pak. Begitu juga di dalam tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan wail itu apa? Wadin fi jahannam. Sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam. Maka dipanggil wail. Artinya apa? Kenapa bisa celaka? Seorang itu kalau sudah masuk ke neraka jahannam itu kan sengsara. Tapi kalau masuk ke dalam lembahnya jahannam lagi lebih sengsara lagi. Maka penggunaan kalimat wail itu digunakan untuk kalimat sengsara. Sudah jatuh ketipa tangga lagi. Sudah masuk ke dalam jahannam, masuk ke lembah jahannam lagi. Kan lebih dahsyat. Ini Rasulullah pernah mewanti-wanti para sahabat penghafal Quran, para sahabat orang yang mendakwah kepada kebaikan. Kalimat ini diutarakan kepada sahabat-sahabat itu, ya wahai sahabatku, ittaqu jabbal hasan. Wahai sahabatku, takutlah olehmu jabbal hasan. Rasulullah SAW kekhawatiran kepada sahabat, Pak. Orang lain anak khawatir. Ini apa jabbal hasan ini, Pak? Kenapa Rasulullah ngomong kepada sahabatnya kalimat itu? Sahabat sampai bertanya, wa ma jabbal hasan ya Rasulullah? Apa itu jabbal hasan ya Rasulullah? Hasan itu kesedihan, Pak. Jabban itu apa? Lembah kesedihan. Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, wadin fi jahannam. Sebuah lembah yang berada di dalam neraka jahannam, kata Rasulullah SAW. Uiddat lil qurra'in marra'in. Itu lembah di neraka jahannam itu dipersiapkan untuk orang-orang pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran, penelaah Al-Quran, pentadabbur Al-Quran. Marra'in, mereka riya. Yang baca Al-Quran kan karena lun, kata Allah. Saya tahu betul itu. Dia menghafal Al-Quran bukan gara-gara saya. Dia menghafal Al-Quran gara-gara dunia. Makanya ulama suka, ulama berakal. Dia mencari sesuatu untuk minta jabatan. Ya, makanya pebelodro, kayak pebelodro. Dia menjual ininya untuk mendapatkan sesuatu itu. Orang pentadabbur Al-Quran bukan gara-gara saya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka siap-siap untuk dimasukkan ke dalam Jabal Hasan.
Kenapa demikian, Pak? Karena azab orang yang berilmu dan dia tahu akan berbeda dengan azab orang yang tidak berilmu dan tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak berilmu dan tidak tahu apa-apa tentang salat akan berbeda azabnya dengan orang yang tahu salat itu wajib, dia cepu manduk dan dia malim dan dia tidak mau salat, maka azabnya akan berbeda. Maka Rasulullah mewanti-wanti sahabatnya, para penghafal Al-Quran, penelaah Al-Quran itu berbeda dengan orang yang tidak menelaah Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Tetapi kalau orang yang menghafal Quran melanggar hebat, dia berbuat kejahatan, dia ria dalam beribadah, jabal hazan yang dia dapat. Kalau orang lain dapat jahanamnya, tapi kalau kalian itu lembah jahanam yang kalian dapat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kalimat ini thubura, bahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi, itu apa namanya, itu dikatakan itu bahasa Habasyi, bahasa Habasyi. Habasyi itu bahasa Ethiopia. Thubur kan asing bahasa itu, thubura. Orang Arab itu jarang bahasanya, agak susah dengan mulutnya, susah, Pak. Contoh yang susah apa? Itu berarti kalau bahasa-bahasa itu bahasa dulu, Pak. Ya contohnya. Di dalam syair Arab, Pak, malakum takakatum alayya katakakuikum ala dhi jannatin ifranki'u anni. Hei demi tiaba kamu boleh maknanya, Pak. Rupanya itu Arab dulu, Pak. Arab dulu. Dan juga bahasa ini peleburan daripada bahasa-bahasa lain, Pak. Yang jino menyotaja Habasyi, Pak. Ethiopia, yang tak dengar bahasa awal lagi bahasa Aceh, Pak. Bahasa Arab pikon, bahasanya pikon. Makanya di dalam tafsir Ibnu Ashur, Pak, beliau mengatakan ini bahasa Habasyi Ethiopia sekarang itu. Subura. Maka coba lihat kita ketika mereka ngomong, Pak. Anda jelas bahasa ini bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Ethiopia, bahasa Habasyi yang diadopsi oleh Allah Subhanahu wa taala cuma beberapa lafaz saja. Makanya itu di dalam Al-Qur'an kan ada beberapa lafaz yang saya tahu ada apa namanya seperti Bilqistas, Taha, Zanjabil, Thubura, apalagi itu ada berapa, ada 10 lafaz itu. Yang semua lafaz itu bukan bahasa Arab. Dari mana kita tahu bukan bahasa Arab? Bukan bahasa Quraisy, bukan bahasa Arab dulu, tidak, tapi bahasa-bahasa kelompok tertentu. Apakah itu bahasa Kipti? Apakah itu bahasa Ibrani? Itu bahasanya kitab Taurat, ataukah dia bahasa Habasyi, ya. Taha itu hana lam-lamnya, bukan bahasa Quran itu, bukan bahasa Arab, tapi bahasa Habasyi, ya. Ya, saya rasa cukup sekian saja. Kan lagi penuh kah putuh, ya, Pak. Tapi hana putuh dah lanjut menyonamu panjang, ya. Dan lagi Allah benamu panjang. Artinya betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamis depan dan kita lanjutkan nanti bagaimana kelompok yang kedua ini. Ya, mungkin ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Ya. Ya. Apa dimaksudkan dengan hisab itu? Oh ya. Ya. Hisab itu sebenarnya hisab itu di sana hisabnya, Pak. Mandu hisab ini, Pak. Hana lang kubu, Pak. Ya. Jadi hisab itu ketika dibangkitkan, maka namanya yaumul hisab. Maka kalau kita berdoa seperti itu enggak salah, Pak. Ya Allah, hisablah saya ini hisaba yasira. Bejitnya ndak berdoa, ya, Pak. Artinya apa? Jangan dialog lagi dengan saya nanti, ya Allah. Baik dialog ni. Ya, lagi urung wawancara. Nya menyoka wawancara katrep ka ada punya permasalah. Berarti menyok. Hana boleh wawancara tepi. Tepi juga hana bupuli. Kepu wawancara lo. Nya kajalah luluh, Pak. Tapi nyoi tanyong nya berleta tanya dia nyo luluh mana luluh, lu tai tanyong. Ya. Jadi boleh kita, ini tidak masalah. Hisab itu di dalam kubur hana dihisab, Pak. Kenapa? Kita belum lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ada beberapa pemahaman tentang azab kubur. Ya, nih, ada pemahaman tentang azab kubur. Maka katanya kalau dipahami itu bah lagi yang nanti akan kita rasain sendiri kubur. Doi bahana Paknya. Beda mendawa-dawa. Nauri mendawa, hana azab kubur hai bukan. Nah, azab kubur yang kayak mendawa, Pak. Dia tak pegang dak, Pak. Tanya kelompok kalian dak pegang hai dan kubek mendawa-mendawa, Bu, untuk akan merasakan sendiri benar bahana. Ndek wate na dialog ndek wate pada masa dia benar bahana, Bu. Ya, jino hana boleh mendawa-mendawa. Ya, ne pegang, Pak. Jadi makanya ada yang mengatakan ada azab kubur dengan alasan apa? Ada hadis yang mengatakan ketika seorang meninggal itu maka akan dikembalikan rohnya sebentar supaya dia merasai azab. Satu. Kemudian satu lagi mengatakan tidak ada azab kubur. Golongna perkara azab kubur. Karena nanti kita kan belum diazab lagi, Pak. Amal ibadah belum diperhitungkan lagi, Pak. Tidak semua yang dicatat oleh malaikat itu diperhitungkan oleh Allah. Ini pendapat yang kedua. Ya. Jadi artinya kenapa seorang itu tersiksa dalam kubur? Tersiksa gara-gara maksiat yang dilakukannya itu sendiri.
Padahal belum diazab lagi. Seorang yang akan divonis oleh kejaksaan. Divonis oleh kejaksaan kamu dipenjara 10 tahun. 10 tahun penjara. Maka setiap hari datang lejak lenya ditiroka takil pekan segala penjara akan tersiksa ni, Pak. Tersiksa batin. Nah, begitulah seperti orang tertidur, dia mimpi dia tersiksa dengan mimpinya. Padahal dilihat orang lain tak ada apa-apa, tak ada masalah. Ya. Demikian. Jadi boleh kita berdoa, ya Allah hisablah saya ini hisabai yasira. Artinya tidak engkau diajak dialog, tidak engkau ini, tidak engkau itu. Kalaupun dia punya dosa, ampunilah dosa saya ya Allah. Ya. Kalaupun saya punya kebaikan, tambahkanlah kebaikan-kebaikan saya. Yang doa dia kepada mayat ya Pak. Watem ni ada berdoa ya Allah. Apabila dia ini fatajawaz an sayiatihi. Jadi ampunilah dosa-dosa. Demikian. Tadi ya. Manusia sudah bekerja keras untuk Ya. kemudian dia akan memenuhi Ya. memenuhinya. Setelah itu kan akan menerima catatan, ada yang menerima dengan tangan kanan. Ya. Ini apakah Allah langsung yang membaca? Oh ya. Pada saat itu kemudian Ya. orang yang kafir tadi yang menerima dari belakang. Ya. Ya. Apakah juga mereka melihat Allah pada saat itu? Oh iya. Di dalam Al-Quran itu kalimat auha wa auha rabbuka ilan nahli, Allah mewahyukan kepada lebah ya Pak. Kalimat lain lagi wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih, saya mewahyukan kepada ibu Nabi Musa untuk menyusui anaknya. Penafsir sepakat semuanya kalau ibu Nabi Musa ketemu dengan Jibril bukan dengan Allah. Ya, dengan Jibril. Maka diwahyukan itu melalui Jibril. Jibril yang merubah wujud menjadi manusia. Ketika itu Jibril mengatakan kepada ibunya, wahai ibu Musa, kamu jangan takut, susui terus anakmu, kamu akan dijaga oleh Allah. Ya, ini Pak. Jadi itu melalui Jibril. Pak. Kemudian begitu juga Nabi Muhammad SAW, semua wahyu itu bisa melalui Jibril. Kemudian ada lonceng, kemudian ada ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan langsung diterima dari Allah. Itu adalah akhir surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Maka ketika kita baca ayat itu, berterbayang katanya Nabi sedang berempuk dengan Allah langsung itu, sedang berdialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sebagian orang itu memilih ayat itu untuk dia baca? Apakah dia baca salat sendiri atau dibaca salat jamaah? Karena itu membawa emosional dia. Ketika itu Rasulullah berdialog dengan langsung menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika di padang mahsyar itu masih diikat oleh Jibril, Pak. Masih oleh Jibril, Pak. Ya, oleh malaikat-malaikat. Makanya ketika diikat juga oleh malaikat. Ketika ini oleh malaikat. Kapan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Jadi makanya ketika masuk ke dalam surga seorang ketika itu bisa melihat Allah. Bagaimana itu? Wallahu a'lam bishawab. Hanya beda dengan yang lain, Pak. Nyatanya malu kiban, malu hana doa cid, Pak. Makanya ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Muhammad, engkau ketika menerima wahyu terakhir kan langsung melihat Allah? Iya. Bagaimana ya Nabi? Enggak tahu saya. Ka'annahu nur. Seperti cahaya tapi enggak tahu saya. Enggak tahu saya. Bagaimana itu enggak tahu saya? Ya, Nabi. Saya melihat tapi enggak tahu bagaimana gambarkannya, kata Rasulullah SAW. Adanya ini beryakin menang, Pak. Kita yakin minum. Manusia hebat sekali, canggih sekali, yang menciptakan manusia lebih canggih lagi daripada manusia. Kita melihat langit sangat canggih, hebat sekali. Kita melihat apalagi bumi ini hebat sekali, memberikan semuanya kepada manusia, yang menciptakan langit dan bumi lebih hebat dan dahsyat lagi. Yang mentang boleh dengar. Ya, Pak. Jadi artinya umah mobil saya hebat sekali. Kita harus lebih yakin lagi yang menciptakan mobil kita lebih dahsyat lagi, Pak. Ya, akal yang lebih dahsyat. Siapa itu? Itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ini apa? Tak kala motor, umah dah canggih dah motornya. Ium sekian miliar, hebat dah. Kita tak pernah teringat pada yang bawa mobil ya, Pak. Kalau kita teringat yang buatnya tipulan. Ketika orang teringat lagi, berarti lebih dahsyat lagi orang yang menciptakan sipulan itu lebih dahsyat lagi. Bahkan sebagian orang memuji, hebat dah drone, kan penggeraknya. Kita tak pernah teringat yang membuat dia itu, yang menciptakan pemuda tadi. Kalau kita teringat itu, maka semua akan kembali kepada Allah. Umatnya Allah menduknya pun Allah menduknya. Jadi artinya apa? Kita yakin saja, Pak. Kita yakin saja kita akan meninggal dunia. Kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kita akan dihisab oleh Allah. Kita akan dimasukkan nanti, kita berdoa kepadanya, baik dapat temu dalam neraka, penuh dalam surga. Dan kita yakin nanti akan berdialog dan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang Allah mengatakan dalam diskusi begini. Orang yang rindu kepadaku,
maka dia bercita-cita untuk ketemu denganku. Syarat untuk ketemu denganku tidak ada lain kata Allah, al-maut, kematian. Ya. Maka menyuruh ia mati, mabe, ia mati. Nya hana lain ya, Pak. Itu kalau ia mati hana lain, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, berarti dunia sudah masuk ke dalam hati dia. Dia takut sekali mati, Pak. Ya, Pak. Berarti dia tidak ingin ketemu dengan Allah. Maka Allah katakan, orang yang seperti itu berarti dia tidak ingin ketemu denganku. Kenapa? Di dalam hati dia masih terfikir, nyo lu mati kiban proyek lu. Ganya hana kepikir proyek di alam barzah lebih dahsyat lomba. Rumahnya kiban saham loan, kibannya hotel loan, hotel yang ada di alam barzah lebih dahsyat lagi, Pak. Nyo nikmat kibannya bandom blonyo kiban jaranyo di alam barzah lebih dahsyat lagi, Pak. Maka kalau seorang tahu bagaimana nikmatnya alam barzah, maka dia akan bercita-cita menyemati mati lu kasihan ya Allah. Tedang lun khutbah, tedang lun nyo, sedang lun semayang, tedang lun apa saja, ketika meninggal lun terima ya Allah, ya, Pak. Kenapa? Nikmat yang akan dia terima setelah itu lebih dahsyat lagi, Pak. Makanya ketika itu orang itu ketika dibangkitkan itu nikmat ketika hari padang mahsyar lebih dahsyat lagi, Pak. Di padang mahsyar itu, Pak. Ya. Kemudian ketika seandainya dimasukkan ke dalam surga, nikmat surga lebih dahsyat lagi dibandingkan alam barzah. Seorang yang kalau di dalam kandungan dia tahu, ya, maka dalam kandungan umahnya haid debi-debi, kamangat ini aman ini, Pak. Kalau dia tahu, maka dia akan ingin cepat-cepat keluar, ya, Pak. Ketika dia keluar, mangat rupa dalam dunia. Nyaci tanya mak urunnya, hai dah mau dalam rahim, han pulang rahim. Hana uriat mau dalam rahim. Begitu pula orang ketika masuk ke alam barzah. Mau keluar lagi, han ino kan nikmat tak kecuali orang kafir ingin kembali. Lu ibadah dan tepudan diperlakukan seperti ini, ya balik lah, hana balik ni. Tapi kalau orang beriman nikmatnya luar biasa. Saya senang sekali. Mau balik lagi? Tidak mau balik lagi. Kenapa tidak mau balik? Malaikat berdoa, nyutimine dia. Malaikat berdoa kepada orang ini, Allahumma apa namanya? Allahumma ja'al qabrahu 70 dhira'an fi 70 dhira'an. Ya Allah, jadikanlah tempat tinggalnya itu 70 zira' kali 70 zira'. 70 zira' itu satu zira' kan setengah meter. 70 zira' 35 meter. 35 kali 35 meter. Masalahnya apa? Kata Imam Jalalain, 35 meter bukan ukuran manusia tapi ukuran malaikat. Nah, Pak. Ni ukuran manusia 50 meter, Pak. Kama urang 50 meter pi hana urang kama 50 meter. Yang nak kama bu rumah huntang tipe henam rumah. Kibang kama ya, Pak. Oh je cilah pegah rumah tipe padum-padumnya, Pak. Nah kama 50 kali 50 meter, hana kama 50 kali 50. Itu kalau ini, Pak. Tetapi kata Imam Jalalain, 35 kali 35 itu ukurannya zira' malaikat. Kan zira' manusia. Malaikat itu dalam sebuah hadis qudsi dia mengepakkan kedua sayapnya, mala'a memenuhi langit dan bumi, Pak. Apalagi 70 zira' malaikat itu. Artinya luas sekali, Pak. Artinya jika tanya tidur atau dia kebahagiaan ada, Pak, atau perkaru-karu, Pak. Hidup yang tempatnya itu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyatakan dia sengsara di dunia hana pupu tiat, Pak. Idza limiligo hana pupu tiat, Pak. Ya. Fasbir wali rabbika fasbir, bersabarlah kamu, sabar kamu. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.